Ya pemirsa, proses evakuasi korban pesawat ATR 42500 di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis dan penuh perjuangan. Tim penyelamat harus berjalan kaki berjam-jam di medan ekstrim dan bertahan di tengah badai. Evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Sarawung, Pangkep, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Seperti saat mengevakuasi korban pertama berjenis kelamin laki-laki di kedalaman 200 meter dari puncak gunung. Korban dalam kondisi tersangkut di pohon tepat di bibir tebing dengan kemiringan sekitar 30 derajat. Upaya pengangkatan jasad sempat dilakukan ke arah atas sejauh 60 meter. Namun hujan deras memaksa tim melakukan evakuasi dan mengubah arah menuju bawah kaki Gunung Bulu Sarawung dan menuju kampung terdekat. Satu anggota tim SAR bahkan terluka di kaki saat proses evakuasi hingga harus berjalan tertatih. Selama kurang lebih 20 jam, tim SAR bertahan bersama jasad di medan yang labil. Setelah sehari berjalan, jasad akhirnya tiba di Kampung Lampeso, Desa Rompega di Kecamatan Cenderana, Kabupaten Maros. Agak sulit, curam terus naik turun bukit. Ada satu anggota ini bang, luka ya bang? Ya luka itu akibat kemarin kita evakuasi korban itu sampai jalurnya yang ekstrim, sehingga teman-temannya ada yang cedera. Jasad korban pertama masih berada di Kampung Lampeso dan rencananya akan dievakuasi melalui udara jika cuaca memungkinkan. Sementara jasad korban kedua sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Makassar. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah wanita korban pesawat ATR yang ditemukan di kawasan Gunung Bulu Sarawung dipastikan merupakan pramugari Florencia. Ini dipastikan melalui pemeriksaan sidik jari, data rekam medis, serta beberapa properti. Jenazah perempuan kru pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Sarawung, perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep, telah tiba di posko postmortem Bidoges Polda Sulawesi Selatan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Jenazah korban kedua yang ditemukan hingga melalui proses evakuasi yang ekstrim tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk menjalani proses identifikasi. Berdasarkan pantauan di lokasi, mobil ambulans yang mengangkut jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Makassar Selasa malam. Jenazah kemudian langsung dimasukkan ke ruang jenazah untuk menjalani identifikasi tim DVI Bidoges Polda Sulawesi Selatan. Sekarang masih dilakukan pemeriksaan atau identifikasi. Kemudian disampaikan oleh rekan-rekan, sampai dengan saat ini kami belum bisa memberikan identitas secara jelas. Tetapi secara fisik mayat tersebut adalah perempuan. Tetapi karena perempuan ada dua, maka saya belum bisa mengidentifikasi. Nanti akan kita tunggu lebih lanjut. Sebelumnya, tim SAR gabungan berhasil evakuasi jasad korban dari jurang sedalam 350 meter di lereng Gunung Bulu Sarawung. Proses evakuasi berlangsung cukup berat lantaran medan terjal dan cuaca buruk. Tim SAR akhirnya berhasil membawa jasad korban ke posko SAR dan selanjutnya diserahkan ke tim DVI untuk proses identifikasi. Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Dua wanita asal Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban penjualan orang. Ia akan dipekerjakan sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke tanpa disertai dokumen lengkap. Anggota
Polsek Cibatu, Garut, Jawa Barat mendatangi lokasi penampungan para pencari kerja usai menerima laporan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Penyalur tenaga kerja itu tidak memiliki dokumen resmi dan sudah 4 kali memberangkatkan para tenaga kerja. Dari keterangan saksi, korban dijanjikan pekerjaan di sebuah tempat karaoke di Jakarta. Namun, setelah bertemu, perjanjian tiba-tiba berubah, korban akan dipekerjakan di Kalimantan dan diberangkatkan secepatnya. Tindak pidana TPPO dan kami mengamankan 2 orang yang akan diberangkatkan nanti malam berikut penyalur tenaga kerjanya yang tidak memiliki izin resmi untuk penyaluran tenaga kerja. Dan saat ini kami membawa ke Polsek Cibatu, selanjutnya berkoordinasi dengan pihak Polres Garut. Hingga kini kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang ini masih ditangani Polsek Cibatu. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin Anyus melaporkan. Pemirsa, tim Reskrim Polsek Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menangkap sindikat pembuat dan pengedar uang palsu. 8 bulan beroperasi, tersangka membuat uang palsu senilai 10 juta rupiah. Pria ini tak berkutik saat kediamannya di Subang, Jawa Barat digerebek tim Reskrim Polsek Gempol. Pria bernama Lili Saiful Haris diketahui sebagai otak sekaligus produsen utama dari sindikat pembuat dan pengedar uang palsu. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya uang palsu dan laptop. Praktik peredaran uang palsu atau upal oleh 4 orang ini berawal dari sebuah transaksi di warung di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Pasuruan. Pelaku Wahyu Hidayat membelanjakan upal di warung itu. Berkat ketelitian pemilik warung, Wahyu diamankan warga karena transaksi dengan uang palsu. Aksi sindikat pembuat dan pengedar uang palsu lintas provinsi ini terbongkar. 8 bulan beroperasi, tersangka membuat uang palsu senilai 10 juta rupiah. Media sosial dan aplikasi pesan singkat digunakan untuk transaksi pemesanan uang palsu. Pemasaran kita ini lintas pulau ya, sampai dengan Sumatera. Nah, nanti Pak Kapolsek mungkin akan koneksi dengan anggota Polri yang ada di Lampung dan Palembang. Jadi ini antar. Dari 4 tersangka, polisi mengamankan uang palsu pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah senilai 10 juta rupiah dan sejumlah barang bukti lainnya. Keempat tersangka dijerat pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan pasal 37 dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Sebuah laboratorium gelap pembuatan narkotika digerebek tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seorang tersangka diamankan bersama barang bukti, bahan baku tembakau sintetis dan peralatan produksi.